Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024 merupakan pekan biasa ke-28. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami, di mana Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami untuk membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta Santo Lukas Penginjil. Lukas adalah seorang tabib yang berasal dari Antiokhia. Ia mengenal Kristus melalui perantaraan Paulus, dan ia menjadi teman perjalanan Paulus sekaligus menjadi rekan kerjanya. Lukas menulis 2 kitab dalam Alkitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul.
dunia seni, Injil Lukas dilambangkan dengan seekor lembu bersayap. Sebab Injil ini dimulai dengan adegan kurban persembahan di bait Allah yang dilakukan oleh Sakaria. Oleh gereja, Lukas diangkat sebagai pelindung para dokter. Melalui pesta ini, kita diajak bukan hanya untuk menghormati Santo Lukas dan bersyukur kepada Allah atas kabar baik yang ditulisnya. Allah menghendaki agar kita pun anak-anaknya dengan cara kita masing-masing menjadi Lukas di zaman sekarang ini. Tidak peduli apa pekerjaan kita, tidak peduli tua atau muda, Allah menghendaki agar kita menjadi utusannya dan menjadi rekan kerjanya. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana caranya untuk menjadi Lukas di zaman sekarang ini? Yaitu dengan menjadi pewarta dan melalui cara hidup kita sehari-hari. Kita bisa melakukannya melalui percakapan dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa juga melalui tulisan kita. Sekarang zaman sudah canggih, banyak media sosial untuk kita bisa mewartakan kerajaan surga. Bisa lewat Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, bisa juga melalui surat, kemudian artikel, buku, dan juga melalui status di media sosial, dan juga mungkin kita memberikan komentar, dan juga dengan membuat konten di media sosial seperti di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Singkatnya, kita bisa menjadi Lukas di zaman sekarang dengan sarana dan keadaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam suatu pewartaan, Allah sudah menetapkan sifat-sifat utama yang harus kita pegang, yaitu janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Rasul adalah utusan Allah, dan Allah berada di atas segalanya. Seorang rasul hanya bersandar pada Allah yang pasti akan memelihara utusan-utusannya. Seorang rasul juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu mewartakan damai dengan cara yang damai pula. Pertanyaannya untuk kita semua, adik-adik dan remaja misioner, bersediakah kita untuk menjadi Lukas, yakni menjadi pewarta Injil pada zaman ini? Semoga di waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kita dapat menjadi Lukas, yaitu menjadi pewarta di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan,
sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dijumpai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioneri yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.